Tokoh penyebaran agama Islam di Ponorogo pada sekitar tahun 1700 Masehi, salah satunya adalah Eyang Imam Puro, cucu Sultan Banten dan cucu menantu Ki Ageng Muhammad Besari Tegal Sari. Beliau putra pertama dari Eyang Tubagus Abu Yamin, Demangan Siban, Ponorogo, Jawa Timur. Mbah Abu Yamin itu dari Kesultanan Banten. Setelah ke Ponorogo diambil menantu Mbah Khalifah. Nah, Mbah Khalifah itu putra Mbah Muhammad Besari Tegal Sari. Ya. Beliau mendirikan masjid pada sekitar tahun 1700 Masehi. Masjid itu sekarang dikenal dengan Masjid Imam Puro, terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo. Ajaran agama Islam yang diajarkan Eyang Imam Puro berkembang pesat. Banyak juga santrinya yang berasal dari Jawa Tengah. Saat Pangeran Diponegoro tertangkap oleh Belanda, para pengikut yang tidak mau tunduk ke Belanda melarikan diri dan menjadi santri Eyang Puro. Saat Eyang Imam Puro datang ke Sukosari, masyarakatnya masih menganut agama Hindu-Buddha. Pendekatan Eyang Imam Puro yang sangat santun, merakyat dan tidak membeda-bedakan agama, akhirnya masyarakat mengikuti ajaran agama Islam. Bahkan banyak masyarakat di luar daerah yang nyantri ke Eyang Imam Puro. Nah, pada saat itu masih zaman Belanda. Orang-orang di sini masih awam masalah agama. Nah, setelah orang-orang dari luar itu banyak yang mondok, banyak yang mengaji di sini, orang-orang di sini tidak peduli. Sehingga Mbah Imam Puro itu bilang, wong gini tak setan kedanyang. Mulai dinamani ndanyang. Eyang Imam Puro wafat dan dimakamkan di belakang masjid. Sampai saat ini banyak peziarah kota ke makam tersebut, terutama setiap malam Rabu. Bahkan banyak peziarah dari luar Ponorogo. Manuskrip Kiai Ageng Imam Puro. Sebenarnya naskah ini tidak berjudul karena tidak ditemukan sampul ataupun kata yang menunjukkan judul dari naskah tersebut. Jadi nama naskah ini adalah manuskrip Kiai Ageng Imam Puro. Tempat penyimpanan naskah sekarang ini berada di rumah Bapak Marwan, Dusun Kerajaan, Desa Sukosari. Naskah ini merupakan tulisan tangan dari Kiai Ageng Imam Puro. Kemudian setelah beliau meninggal, diwariskan kepada santrinya yaitu Mbah Mat Semaun. Kemudian diwariskan kembali kepada anaknya yang bernama Mbah Karsoy Kromo. Kemudian diwariskan ke anaknya yang bernama Mbah Kromo Miran. Kemudian diwariskan kembali kepada anaknya yang bernama Mbah Sikir. Kemudian diwariskan kembali kepada anaknya yang bernama Bapak Marwan. Hingga saat ini naskah itu masih disimpan oleh Bapak Marwan. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang manuskrip yang paling monumental, yaitu tentang manuskrip Kiai Ageng Imam Puro. Di dalam manuskrip itu sebenarnya tidak ada judul spesifik di covernya, tetapi karena penelitian saya ini membutuhkan judul terhadap manuskrip itu, maka dari itu dari peneliti saya pribadi menamakan kitab itu manuskrip Kiai Ageng Imam Puro. Kitab manuskrip Kiai Ageng Imam Puro merupakan karya monumental yang dimiliki oleh Kiai Ageng Imam Puro. Kitab ini berisi tentang berbagai pembahasan mengenai agama Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam penulisan kitab ini, Kiai Ageng Imam Puro mengawali pembahasan dengan tema-tema tertentu. Setelah itu diberikan tentang penjelasan dari tema tersebut. Adapun isi dari kitab manuskrip Imam Puro meliputi Pupuh Asmorondono, kemudian mengenai hadis Nabi Muhammad SAW, yang dalam bab ini mendeskripsikan hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang keberkahan umat Nabi Muhammad yang meninggalkan fitnah. Terdapat pula kisah Raja Ismail bin Ahmad, Nasoihul Muluk,
yaitu nasihat kepada raja-raja, adabus salatin, yaitu adab atau etika seorang penguasa, serta perjanjian antara Keraton Yogyakarta dan Keraton Solo. Adapun amalan pengobatan penyakit batu karang, doa, dan salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai penutup kitab. Ayat tersebut adalah ayat ke-56 surat Hud yang pada intinya adalah berpesan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta terdapat coretan yang menurut penulis di halaman ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai sampul. Sebetulnya selain manuskrip Ki Ageng Imampuro juga ada karya tulis yang lain. Salah satunya ada karya tentang kitab fikih yang dimungkinkan itu salinan dari kitab Minhajut Thalibin, dan juga kita ketahui bahwa ada kitab yang lain yaitu salinan dari Al-Quran yang tidak sempurna 30 juz tetapi sampai di juz 11, tepatnya di surah Al-Hud. Melihat keadaan naskah yang kurang baik dan tidak terawat, karena naskah ini tidak dibersihkan dari debu dan kotoran, serta tempat penyimpanannya pun masih kurang baik untuk naskah tersebut. Sebab naskah ini disimpan di lemari yang keadaannya sangat lembab, yang mengakibatkan banyak jamur yang ada pada naskah tersebut. Ada beberapa lembar bagiannya yang sudah sobek, khususnya di bagian awal banyak yang sudah sobek. Dengan keadaan yang demikian, kami dari tim Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan inisiatif melakukan program digitalisasi terhadap kitab tersebut, dengan harapan dapat mengarsipkan salah satu sejarah kitab manuskrip Imampuro yang terdapat di Ponorogo, agar lestari sehingga dapat dipelajari dan menjadi bukti tertulis dari sejarah yang ada, serta dapat terjaga keberadaannya. Diharapkan dengan program digitalisasi dari Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, kitab tersebut bisa terjaga, dipelajari dan diamalkan oleh generasi-generasi berikutnya. Semoga